Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita untuk Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Tentunya pada kali ini kami ingin menanggapi dari beberapa komentar-komentar yang ada di grup daripada Padepokan Lokajaya di Facebook ini ya. Jadi saya menemukan suatu cuplikan atau artikel kecil dari Kerincing Besi ya. Beliau ini mengatakan bahwasannya mengenai dunia Sangkinasih Satrio Piningit ini pendapat daripada beliau ya. Ya, beliau ini mengucapkan salam rahayu saudaraku untuk semuanya. Salam kenal untuk semuanya. Berikut proses peristiwa sang terpilihnya Sangkinasih Satrio Piningit tentu saja yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang terpilih. Bahkan sebelum ada dalam kandungan ya, jadi menurut beliau ini ketika Satrio Piningit ini secara raganya ini belum masih di dalam kandungan pun ya, atau belum dilahirkan, Satrio Piningit ini sebenarnya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sepasang kekasih cinta sejati yang memiliki keturunan dari salah satu waliullah. Ya, jadi Satrio Piningit ini secara ruhnya ini sudah memiliki suatu pasangan ya. Jadi Satrio Piningit ini di alam nyatanya ketika jiwanya ya, atau jiwanya ini belum dilahirkan ya, raganya itu belum dilahirkan dan jiwanya itu belum masuk ke dalam raga Satrio Piningit ini, beliau ini sudah ada di dalam pasangan ya, memiliki cinta sejati. Makanya itu mungkin ya, ada yang diperjalankan wanita, ada diperjalankan pria. Itu kenapa sebabnya? Karena itu ya memang rahasia Allah Subhanahu wa taala ini, daripada menurut narasumber mengatakan seperti itu. Ketika janin itu terbentuk, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan jiwa ruh terpilih. Jadi ketika raganya terbentuk ya, raganya ini Satrio Piningit terbentuk, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan jiwa ruh terpilih, penyatuan jasmani dan rohani. Tentu diberikan tanda bahkan proses peristiwanya seperti kelahiran daripada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atau lahir ke muka bumi ini, ketika itu seluruh alam menyambut daripada kelahiran Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Patung-patung pada ambruk, gunung-gunung pada meletus, api yang menjadi api abadi ini pun ikut padam. Ketika itu Nabiullah Muhammad kecil, cahaya begitu terang, diibaratkan itu bulan purnama. Seluruh dunia ini waktu malam itu kelihatan terang benderang ya. Ini yang Nabi. Nah, untuk SP ini seperti apa dan bagaimana ya? Apakah SP ini mungkin lahirnya dibarengi dengan petir ya, ataukah SP dibarengin lahirnya dengan gunung meletus, 7 gunung meletus, atau seperti apa ya? Ya, ini menurut daripada narasumber ini mengatakan seperti itu. Karena dalam penyatuan jasmani dan rohani tentu diberikan tanda bahkan proses peristiwa seperti kelahiran daripada Nabiullah Muhammad. Setelah usianya siap, Satrio Piningit mungkin ini ya mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ketemu nih katanya ya. Ketemu. Kalau ketemu itu wallahu alam ya. Ketika Nabi Musa aja ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gunung aja itu ketika Allah mau memunculkan wujudnya
gunung-gunung itu langsung meleleh. Karena Nabi Muhammad pun ketemu Allah pun itu sampai pingsan, ya, ketika di Isra Mi'raj itu. Nah, ketika SP ini, ya walau alam ya, saya itu takut melampaui batas dalam membahas ketika seseorang ini mengaku bertemu Tuhan atau mengaku melihat Tuhan atau secara batinnya dekat dengan Tuhan. Kalau secara batinnya dekat dengan Tuhan, Satrio Piningit itu udah pasti, ya. Satrio Piningit ini dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu juga setuju, ya. Tapi kalau Satrio Piningit ini melihat Tuhan, saya tuh tidak berani berkomentar, ya, takut menjadi kita malah takut menjadi ini tersesat, ya. Nah, langsung tidak bermimpi-mimpi. SP secara tiba-tiba dipanggil namanya. Pertama suara samar-samar, kedua suaranya sangat keras dengan menyebut nama panggilan Satrio Piningit sehari-hari. Saat itu Satrio Piningit celingak-celinguk berdiri berjalan ke sekitar rumahnya mencari sumber suara itu. Ketika kalinya suara makin keras dengan memanggil nama panjang Satrio Piningit. Akhirnya Satrio Piningit mengetahui suara itu berasal dari atap kamar rumahnya. Tiba-tiba Satrio Piningit terlepas jiwa raganya dan jiwa ruhnya diterbangkan menuju langit hingga luar angkasa, dipertemukan dengan Nur Muhammad, ya. Ini salam dari Jawa Timur ini, ya. Jadi beliau ini narasumbernya itu dari Jawa Timur, ya. Ketika Satrio Piningit ini mencari dari sumber suara itu, disitulah Satrio Piningit ini tiba-tiba jiwanya terlepas, yang artinya diangkat atau dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan seperti itu. Nah, mengenai petunjuk atau pendamping cinta sejati daripada Satrio Piningit ini, ya mungkin bidadari mungkin, atau apa mungkin, atau pasangan daripada Satrio Piningit, ataukah memang ada salah satu jiwa yang diperjalankan dan mencari cinta sejatinya. Mungkin seperti itu nih, ya. Saya kurang paham, ya, mengenai cinta-cintaannya SP ini. Nah, menurut daripada narasumber ini mengatakan bahwasannya ketika Satrio Piningit ini raganya aja belum lahir, tetapi secara ruhnya ini sudah dibikin, ya, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebenarnya itu ada nama ruh daripada Satrio Piningit. Nama ruh Satrio Piningit ini atau nama ruhnya itu Ahmad atau siapa misalnya. Ya, tentunya yang sangat paham mengetahui nama ruh seseorang ini, ya, orang-orang yang mampu dalam keilmuannya. Apalagi Satrio Piningit ini, saya rasa, saya yakin beliau ini ada juga yang mengatakan bahwasanya ciri-ciri khusus Satrio Piningit ini mampu mengetahui nama ruh seseorang, ya. Jadi nama ruh seseorang ini Satrio Piningit itu tahu. Kalau nama saya sumamanya nama raganya adalah Kang Surya sumamanya, ya, nama ruhnya mungkin siapa, Ahmad atau Sobari atau siapa mungkin. Kalau saya tidak paham dan belum tahu nama ruh saya ini, mungkin nanti SP ini akan memberikan nama ruh saya ini, ya. Jadi ciri-ciri salah satunya Satrio Piningit ini mengetahui nama ruh seseorang, karena kemungkinan besar Satrio Piningit ini secara seluruh ruh yang mungkin baik masih hidup atau sudah meninggal ini paham lah, ya. Walaupun di dalam Al-Quran ini yang tahu betul ruh itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hanya sedikit sekali. Mungkin sedikit sekali itu, ya, yang buat SP ini itu, ya. Jadi menurut daripada narasumber mengatakan bahwasannya Satrio Piningit ini ketika beliau ini sedang tidur, ya, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan jiwa ruhnya itu diangkat.
Nah, ketika diangkat itu ngapain saja nih kira-kira Satrio Piningit ini? Ya mungkin narasumber ini juga tahu ya, kenapa Satrio Piningit ini jiwa ruhnya diangkat. Tahu itu dari mananya itu saya juga nggak tahu, nggak paham. Apakah memang beliau ini salah satu orang yang diperjalankan, yang tahu betul dengan perjalanan spiritualnya, perjalanan jati dirinya. Ya pokoknya siapapun yang terpilih, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sumatera, di mana ya, atau di Malaysia atau di Singapura, yang penting yang Satrio Piningit ini mampu membuat kemakmuran yang telah dijanjikan. Apakah ini zaman kemakmuran? Belum. Kalau kita melihat ini udah zaman kemakmuran dari mana? Sedangkan lautan manusia mendaftar pekerjaan itu sangat banyak, PHK sangat banyak. Yang udah kerja jadi keluarin, apalagi yang belum kerja, bagaimana mau masuk? Nah, kita bersama-samalah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, merahmati bumi Nusantara ini, bumi Pertiwi ini, tanah airku walaupun beli ya. Kita berharap ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan di bumi Nusantara ini, saya yakin Indonesia ini akan makmur, akan dikenal oleh dunia, akan menjadi rujukan-rujukan dunia. Apalagi ketika Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah memegang amanahnya, sudah ditakdirkan ketika Satrio Piningit harus jadi pemimpin, jadi ratu adil. Itu ya, jadi memang orang-orang awam itu tidak akan mampu memahami siapa sebenarnya Satrio Piningit ini, kapan Satrio Piningit itu dimunculkan, tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Satrio Piningit. Ya tentunya tujuannya untuk mengimbangi ya, ketika nanti zaman kalau bendu Dajjal berkuasa, ya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah ini berkuasa, terus siapa lagi yang akan mengimbangi? Rakyat itu selalu menderita ya. Janji kampanye hanya sekedar janji ya. Kalau di Kebumen itu sebelum menyalonkan diri ya, kemarin ya, ini cerita di Kebumen, keliling pasar, keliling pelosok, ketika jadi kemana? Nggak ada ya, nggak ada. Inilah kita 5 tahun sekali kita akan dibuat bingung, dibuat susah, dan dibuat janji. Dan ketika udah jadi kita disuruh makan janji-janji itu ya. Itulah ya, kita memang sangat berharap kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang akan membawa perdamaian ya. Itu ya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan ya, saya kurang paham betul mengenai Satrio Piningit ini bertemu Tuhan langsung atau memang jiwanya yang dipanggil ya, atau yang jiwanya yang bertemu. Wallahu a'lam bishawab ya, intinya ya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh dari ibadah kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.